In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salve, salam veritas. Apa kabar para sobat Kristus sekalian, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus? Saat ini melalui kesempatan yang spesial ini, saya akan menceringkan beberapa hal tentang Rosario. 3 poin yang akan saya seringkan. Yang pertama, mengenai sejarah awal dari perkembangan Rosario. Yang kedua, mengapa sih Gereja Katolik mendedikasikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Dan poin yang ketiga adalah, apa sih doa Rosario itu? Mengapa Gereja Katolik meminta orang Katolik untuk berdoa Rosario? Saat itu pada tahun 1214, Bunda Maria, Bunda kita menampakkan diri kepada Santo Dominikus. Dalam hal ini Dominikus sedang melaksanakan pewartaan dalam membasmi para heresi yang saat itu berkembang di wilayah Prancis Selatan. Nah, sekedar tambahan bahwa saat itu heresi yang mengajarkan ajaran sesat kepada orang-orang mengajarkan 2 hal, yaitu Allah yang jahat dan Allah yang baik. Jadi terdapat 2 Allah, Allah yang baik yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan spiritualitas atau yang berkaitan dengan religius. Dan Allah yang jahat adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi, material atau jasmani. Jadi ajaran ini mau mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah jahat dan soul of human adalah baik. Jadi segala bentuk penyiksaan diri, penyiksaan terhadap tubuh manusia dianggap benar oleh ajaran ini. Nah, ajaran ini mengajarkan bahwa jiwa manusia terkurung oleh tubuh manusia, sehingga untuk bisa lepas dari itu manusia harus mati. Jika tidak dapat mati, maka bunuh diri. Nah, tentu ini adalah hal yang bertentangan dengan ajaran gereja, hal yang tidak sesuai dengan ajaran atau doktrin dari Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menginginkan bunuh diri, tidak meminta untuk bunuh diri, tidak mengizinkan bunuh diri. Nah, dan ajaran lain dari heresi ini adalah bahwa mereka tidak percaya pada pewahyuan Allah menjadi manusia. Mereka tidak percaya pada inkarnasi Kristus. Mereka tidak percaya pada sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik. Nah, tentu ya sangat berbahaya bagi Gereja Katolik, sehingga Santo Dominikus mendedikasikan hidupnya untuk membasmi ajaran ini. Nah, dalam penampakan Bunda Maria, selain memberikan doa kepada Dominikus, Bunda Maria berjanji jika Santo Dominikus dengan setia mewartakan dan menyebarluaskan doa ini, maka Bunda Maria akan memberkati ordo yang dia dirikan. Sehingga dalam perjalanan waktu, ajaran heresi atau ajaran yang lebih sering dikenal dengan kataris ini berhasil dimusnahkan, berhasil dibasmi. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa Bunda Maria membantu Dominikus dalam pewartaannya melawan ajaran sesat yang berkembang saat itu. Kemudian kita melangkah ke poin yang kedua, mengapa bulan Oktober didedikasikan sebagai bulan Rosario. Tentu ini mempunyai sejarah yang panjang. Telah terjadi peristiwa yang benar-benar penting dalam sejarah Gereja Katolik, di mana pada tahun 1571 pada abad ke-15 terjadi pertempuran antara Kerajaan Ottoman dan Kerajaan Eropa. Nah, saat itu Kerajaan Ottoman telah menguasai banyak wilayah, sehingga mereka mempunyai para prajurit yang sangat-sangat banyak, sangat berbanding terbalik dengan para prajurit dari Kerajaan Eropa, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Eropa akan kalah telak
dalam pertempuran di Lepanto. Paus Pius kelima meminta semua orang Kristen untuk berdoa rosario. Paus Pius kelima merupakan seorang Dominikan di mana dia mempunyai devosi yang sangat besar kepada Bunda Maria. Nah, dia meminta semua orang Katolik untuk berdoa. Dan pada tanggal 7 Oktober 1571, mulai dari petang sampai pagi, doa rosario tak henti-hentinya dideraskan oleh orang Katolik di Roma. Nah, seiring berjalannya pertempuran, akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh prajurit-prajurit Eropa. Mereka berhasil memukul mundur kerajaan Ottoman. Nah, tentunya ini adalah sebuah mujizat, ini adalah sebuah bantuan yang besar bagi kerajaan Eropa, sehingga Paus Leo ke-13 mendedikasikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario pada tahun 1884. Nah, tanggal 7 ini kita akan merayakan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Poin yang ketiga, apa sih doa Rosario itu? Mengapa Gereja Katolik meminta kita untuk berdoa Rosario? Untuk rutin berdoa Rosario. Doa Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria. Kita tidak mengatakan bahwa doa Rosario kita berdoa meminta permohonan kepada Bunda Maria sehingga dia akan mengabulkan doa kita. Tidak, Gereja Katolik tidak menyembah Maria, tetapi kita hanya menyembah Yesus. Melalui doa Rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Yesus. Nah, kita mungkin sering menjumpai pertanyaan, mengapa tidak langsung berdoa kepada Yesus? Mengapa melalui perantaraan Maria? Saya mempunyai sebuah analogi. Nah, terkadang kita berada dalam kesesakan, berada dalam kesusahan, atau keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, atau siapapun berada dalam keadaan yang susah atau sakit. Nah, tentu ya kita sering mengatakan, tolong doakan saya, tolong doakan keluarga saya, tolong doakan ini, tolong doakan ini. Nah, kita membutuhkan doa orang lain. Nah, ketika kita berdoa Rosario, kita dibantu oleh doa Maria, kita ditopang oleh Maria, sehingga apa yang kita mohon kepada Yesus melalui Maria, Bunda Maria dapat menjadi jembatan bagi kita, menjadi perantara bagi kita kepada Yesus. Ingatlah pada peristiwa di Kana ketika Yesus melakukan mujizat pertama. Tentu hal ini terjadi karena permintaan Maria kepada Yesus putranya. Nah, jika Maria meminta agar Yesus mengabulkan doa kita, tidak ada hal yang mustahil. Nah, kita mungkin sering mendengar pertanyaan, mengapa berdoa Rosario? Mengapa kita diminta oleh gereja untuk berdoa Rosario? Ya, tentu ini sendiri atas permintaan Bunda Maria. Ketika Bunda Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 anak, salah satu pesan dari Maria kepada mereka adalah berdoa Rosario lah setiap hari demi keselamatan dunia dan berakhirnya perang. Nah, tentu ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk berdoa agar demi keselamatan kita, demi keselamatan dunia, demi keselamatan semua orang. Doa Rosario adalah senjata yang ampuh melawan roh jahat, melawan kekuatan jahat. Jika kita berada dalam pencobaan, cobalah berdoa Rosario. Jika kita berada dalam kesusahan, cobalah berdoa Rosario. Cobalah berdoa bersama Bunda Maria. Sehingga saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berdoa Rosario, berdoa bersama Bunda Maria. Kita berdoa untuk keselamatan kita berdoa untuk keselamatan dunia. Doa Rosario telah menyelamatkan banyak jiwa. Mengapa Anda tidak melakukannya untuk menyelamatkan jiwa Anda? Sekian apa yang bisa saya sharingkan kepada Anda sekalian. Salve, salam veritas. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini.
dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus